Kekuatan Chu kini memang sudah mencapai level 7 atau 8 bintang. Namun ia sadar ada jurang kekuatan yang besar antara dirinya dan para dewa, perang 10 bintang di dunia yang damai. Meski kemampuannya terus meningkat setiap hari, tanpa lawan yang sepadan, ia selalu merasa hampa. Namun, sejak kiamat melanda, segalanya berubah total. Gerbang dimensi terkoyak, monster-monster mengerikan menyerbu dunia. Di saat itulah, para individu terbangun, para evolver, hingga dewa perang pun muncul untuk melawan. Hal itu membuat darah Chu mendidih karena semangat. Ia yakin, dengan kecepatan pertumbuhannya saat ini, tak lama lagi, ia akan berdiri setara, bahkan melampaui para dewa itu. Ponselnya berdering, pesan selamat dari timnya. Ia membalas, meyakinkan bahwa suatu hari mereka akan menyusulnya. Ia hanya melangkah sedikit lebih awal. Nian menyahut, ia ingin berevolusi menjadi malaikat. Ling Yu bercanda, evolusi tak bisa dipilih. Bisa-bisa. Nian malah menjadi katak. Chu tertawa, lalu mengingatkan mereka untuk tidak bermalas-malasan. Mereka membalas dengan senyuman, mengaku sedang berada di gudang. Chu pun meraih pedangnya dan mengenakan zirah tempurnya. Ia memberi isyarat pada Zixi untuk bersiap. Zixi membuka portal dan berkata, "Jalannya sudah terbuka." Chu memintanya menunggu sementara ia memeriksa keadaan. Namun begitu melangkah masuk, ia merasakan firasat yang aneh. Ia bergumam dalam hati, apa portal ini selalu menuju tempat yang berbeda setiap kali dibuka? Jika ingin memastikan, portal harus tetap terbuka. Tapi risikonya sangat besar. Monster bisa mendeteksi keberadaan mereka. Ia teringat monster laba-laba yang ia temui. Bisa jadi monster itu sudah tahu lokasi portal dan bahkan mengirim monster sosis untuk memburunya. Di sisi lain, jika portal ditutup, saat dibuka kembali, mereka akan terlempar ke lokasi acak. Kesempatan menjelajahi dunia ini akan hilang selamanya. Walaupun begitu, ia harus mengakui, dunia yang acak juga memiliki daya tarik tersendiri. Sistem memberi peringatan. Suhu ekstrem di sini bisa membunuh makhluk biasa dalam sekejap. Untungnya, api merah, darah miliknya, mampu menetralkan hawa panas itu. Baginya, hembusan angin panas ini justru terasa menyegarkan. Namun sistem kembali mengingatkan, tubuhnya terpapar zat beracun. Untungnya, kekebalannya masih bisa bertahan selama 15 jam. Chu sadar, sehebat apapun dirinya, ia tak sepenuhnya kebal. Mungkin hanya para dewa perang yang benar-benar tak terpengaruh polusi semacam ini. Ia terus melangkah, mempertajam seluruh inderanya. Anehnya, tak ada satupun tanda kehidupan. Wajar saja, lingkungan seperti neraka ini memang mustahil untuk ditinggali. Ia memutuskan untuk kembali. Tapi di tengah jalan, ia merasakan sesuatu. Sebuah bayangan hitam menerjang. Chu menebasnya seketika. Tapi serangannya menembus begitu saja. Di hadapannya, berdiri monster asap beracun tingkat 3. Chu langsung paham. Bukan indranya yang gagal. Tapi makhluk ini memang bukan makhluk hidup. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Evil Spirit Repelling Thunder. Saat petir mulai menyelimuti tubuhnya, monster itu tampak terkejut. Chu membentuk busur petir dan melesatkan panahnya, tepat menembus inti makhluk itu. Monster itu musnah, menjadi debu. Sistem mengonfirmasi, ia telah membunuh monster tingkat 3 dan mendapat 20 poin atribut. Monster itu memang kuat dan sepertinya kebal terhadap serangan fisik. Pedang tak mempan, apalagi api miliknya tak akan berguna karena makhluk itu berasal dari lava. Chu beruntung punya kemampuan yang menjadi lawan alaminya. Tanpa itu, pertarungan ini akan jauh lebih sulit. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia menangkap sebuah gerakan. Zixi. Ia segera menghampirinya. Sudah kubilang, tunggu di dekat portal. Tempat ini berbahaya. Zixi mengaku. Ia terlalu khawatir. Chu menghela napas, sadar bahwa dunia di luar portal
juga sama berbahayanya. Ia menyuruhnya tetap di belakang dan jangan bergerak. Zixi mengangguk. Lalu tubuhnya perlahan menghilang dari pandangan. Chu kembali fokus, bersiap untuk pertempuran berikutnya. Ia kembali mengaktifkan inderanya, tapi tak merasakan apapun. Sampai tanah di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Dengan gesit, ia melompat di antara bebatuan hingga mendarat dengan selamat. Ia terus maju hingga tiba di bongkahan batu terbesar. Dari sana, ia melihat susunan batu aneh seperti reruntuhan bangunan kuno. Namun, dengan segel sihir yang menyelimutinya, tempat itu lebih terlihat seperti sebuah penjara raksasa. Segel yang mampu menyembunyikan aura monster sekuat ini. Nalurinya berteriak, "Inilah harta karun sesungguhnya di dunia ini." Di sana, tersegel seekor naga sejati bernama Venenfeld. Sayap apinya dirantai ke bebatuan raksasa. Chu bahkan tak berani membayangkan setinggi apa level naga itu. Venenfeld menatapnya dengan meremehkan. "Manusia bodoh, beraninya kau datang kemari." Dengan suara menggema, sang naga memberinya dua pilihan, menjadi debu di neraka ini, atau menjadi budakku, berlutut dan akui kekuasaanku. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Tanpa gentar, Chu menjawab bahwa ia hanya menginginkan satu hal, tulang belulang naga itu. Jawaban itu menyulut amarah Venenfeld. Dengan sekali kepakan sayap, monster-monster asap beracun bangkit dari lahar panas. Sekilas, Chu sempat terkesima dengan pemandangan itu. Namun ia sadar, menerima tawaran menjadi budak naga hanya akan membuatnya serendah mereka. Murka, Venenfeld memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Chu dan melemparkan jasadnya ke sungai lahar. Tapi, Chu sudah selangkah di depan. Badai petir meledak dari tubuhnya, melenyapkan semua monster dalam sekejap mata. Sang naga terbelalak kaget. Pasukannya musnah begitu saja. Dengan nada mengejek, Chu justru menawarkan sang naga untuk menjadi pelayannya. Amarah Venenfeld meledak dahsyat. Raungannya membuat tanah di sekitar mereka retak. Chu menghunus pedangnya, melesat bagai kilat dan menebas leher sang naga hingga darahnya menyembur. Naga itu mengamuk, bersumpah akan mengirim Chu ke neraka. Nafasnya menyemburkan api neraka naga yang membakar seluruh medan pertempuran. Chu dengan tenang mengaktifkan api merah tua, menciptakan perisai kokoh yang menahan amukan api neraka itu. Ia bahkan sempat mengejek. Hanya segini, terprovokasi, Venenfeld menarik napas dalam, lalu melepaskan semburan api yang jauh lebih mengerikan. Asap tebal menyelimuti segalanya. Sang naga menyombongkan diri bahwa di dunianya tak ada yang bisa selamat dari api neraka miliknya. Namun, dari dalam asap terdengar suara Chu yang meremehkan. "Kukira kau hebat." Ternyata cuma pengering rambut raksasa. Terperangah melihat lawannya tanpa goresan, Venenfeld kembali mengumpulkan api di mulutnya. Tapi Chu melesat lebih cepat, menghantam rahangnya, dan memaksa sang naga menelan apinya sendiri. Sebelum mendarat dengan sempurna, Chu menjelaskan bahwa ia punya kendali mutlak atas api. Ditambah lagi dengan perlindungan baju zirah Kaisar Monster. Panas sepanas apapun tak akan mempan padanya. Sadar apinya tak berguna, sang naga menerjang dengan taringnya. Chu dengan lincah menghindar, melompat ke punggungnya, dan menancapkan pedangnya dalam-dalam. Aliran petir menyambar dari bilah pedangnya. Namun, serangannya justru tersangkut. Dengan paksa, ia menarik kembali pedangnya dan melompat turun. Menyaksikan sisik sang naga kini berubah menjadi merah padam. "Usahamu sia-sia, Dezis Venenfeld." Tapi Chu justru menyeringai. Ia akan menunjukkan jurus baru yang ia pelajari. Ledakan darah sayap api. Tubuhnya mulai berubah, membuat sang naga murka karena merasa kekuatannya telah dicuri. Dengan satu ayunan pedang yang dahsyat, Chu memenggal lehernya. Kepala Venenfeld pun jatuh berguling di tanah. Notifikasi sistem muncul. Ia telah membunuh iblis naga tingkat 5
dan meraih 1000 poin atribut. Pertarungan pun berakhir. Ziki muncul dari mode tak terlihat, memuji kekuatan Chu yang luar biasa. Chu sadar, ini semua berkat 4000 poin fisik yang dimilikinya, dan itu pun ia baru menggunakan 10% dari kekuatannya. Sebuah kekuatan yang sungguh mengerikan. Wujudnya pun kembali normal. Ia menamai jurus barunya, ledakan darah tipe 1. Matanya berbinar menatap harta karun di depannya. Sisik, taring, daging, bahkan darah lahar, semuanya adalah material langka. Ia memperkirakan kepala naga ini saja bisa laku 100 juta di pasaran. Namun, muncul sebuah masalah. Bagaimana ia bisa menjelaskan asal-usul kepala ini jika ia mengaku membunuhnya sendiri? Kekuatannya yang setara tingkat 6 atau 7 akan terbongkar ke publik. Sambil membantu Zixi turun, Chu mengambil keputusan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Ia menukar 200 atribut untuk ruang penyimpanan ekstra, dan kepala naga itu pun menghilang dengan aman. Selanjutnya, Chu menginvestasikan 400 poin untuk mempertajam intuisinya, memberinya kemampuan untuk melihat apa yang tak kasat mata. Peningkatan berhasil. Kini ia memiliki intuisi tingkat tinggi. Aura monster tak akan bisa lagi bersembunyi darinya. Bahkan benda mati sekalipun bisa ia rasakan. Tak berhenti di situ, ia menambahkan 400 poin lagi untuk memperkuat efek intimidasi pada zirahnya. Hasilnya, sukses. Tubuhnya kini memancarkan aura kekuatan yang luar biasa menakutkan. Sistem mengumumkan kebangkitan intimidasi sang raja. Sebuah kemampuan legendaris yang mampu membuat musuh gemetar ketakutan. Hanya dengan tatapan mata, ia bisa melumpuhkan lawannya sepenuhnya. Chu merasa seolah baru saja mendapatkan haki raja. Ia menarik napas, meredam auranya yang dahsyat, berencana menguji kekuatan ini pada para pengganggu kecil. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah kapal penangkap ikan, para awak bersorak gembira karena kail mereka terasa berat. Saat jaring ditarik, ternyata isinya tak seberapa. Namun, mereka tetap bersyukur selama masih ada hasil tangkapan yang bisa dibawa pulang. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh muncul di permukaan laut. Petir menyambar dari langit, disusul sebuah ledakan dahsyat yang melemparkan ribuan ikan ke udara. Hujan ikan pun turun, membuat para nelayan bersorak kegirangan. Seekor kadal raksasa muncul, menyantap sebagian ikan itu, lalu kembali menyelam ke dasar laut. Ternyata, itu adalah efek dari intimidasi sang raja milik Chu. Auranya menekan kadal raksasa itu hingga tak berdaya di dalam wilayah kekuasaannya. Saat ia melepaskan aliran petirnya, suara gemeretak yang mengerikan terdengar dari dasar lautan. Dengan kekuatan api dan petir, ia merobek belenggu gravitasi. Langit adalah dambaan umat manusia. Dan bagi Chu, dua elemen inilah sayapnya. Di tengah hamparan angkasa, matanya menangkap siluet sebuah bangunan asing di kejauhan. Nalurinya berbisik. Masih ada sudut tersembunyi di dunia ini. Sebuah tempat yang bahkan luput dari pengawasan sang naga. Penguasa, naga Fiyowing yang ia taklukkan. Ternyata hanyalah satu dari banyak makhluk mengerikan yang terkurung di sini. Sebuah kekuatan maha dahsyat menjadi penjaga penjara kuno ini. Tanpa ragu, Chu memutuskan untuk mengungkap misterinya. Langkahnya tiba di reruntuhan megah kerajaan para raksasa. Ukiran kuno di dinding mengisahkan kejayaan peradaban naga di masa lampau. Rasa penasarannya memuncak saat menemukan sebuah gerbang yang memancarkan aura bahaya pekat. Demi kebenaran, hanya ada satu jalan. Melangkah masuk. Di baliknya, lorong itu dipenuhi patung-patung naga yang membisu, termasuk sosok Fiyowing yang ia kenali. Sistem memberi peringatan darurat. Tingkat polusi di area ini melonjak tajam. Beruntung, fisik Chu yang luar biasa memberinya kekebalan sementara. Tapi, dalam 3 jam, pertahanannya akan runtuh. Firasatnya terbukti benar. Sesuatu tengah bersembunyi di dalam kuil ini. Bahkan tanpa wujud, auranya yang beracun sudah terasa menyesakan.
Chu berteriak lantang, menantangnya untuk keluar dari persembunyian. Gema suaranya memecah keheningan. Tiba-tiba, sesosok bayangan melesat secepat kilat, hanya menyisakan seberkas cahaya. Serangan itu berhasil ditangkis. Pedang Chu, sosok penyerangnya, akhirnya menampakkan diri. Bertubuh manusia, dengan 4 lengan dan tanpa wajah. Hanya sebuah simbol mata merah menyala. Di permukaan hitam legam kepalanya. Wujudnya begitu mengerikan. Bahkan Chu tertegun sejenak. Makhluk itu mengangkat tangannya dan mengucapkan satu kata yang menggetarkan jiwa. Keabadian. Naluri Chu sontak berteriak bahaya. Seketika, ia menancapkan pedang ke tanah. Sebuah perisai energi terbentuk untuk menahan serangan itu. Saat itulah ia sadar, lawannya bukan monster biasa, melainkan makhluk tingkat 7. Monster itu memerintahkan Chu untuk bersujud dan menyembahnya. Tekanan spiritual yang maha dahsyat mencoba memaksa kedua lututnya menyentuh tanah. Namun, Chu mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan sebuah auman yang mengguncang bumi, tanah di sekitarnya retak dan puing-puing melayang. Ledakan dahsyat tercipta dari benturan aura mereka. Wujud Chu mulai berubah, dan ia bersumpah akan menghabisi lawannya. Dengan tatapan dingin, sang monster melepaskan jurusnya. Ledakan darah. Bentuk pertama, puing-puing tajam melesat ke arahnya. Namun, Chu menebas semuanya dalam sekejap mata. Gerakannya begitu tajam, cepat, dan akurat. Ia memutar pedangnya menepis hujan batu yang datang, lalu berbalik melancarkan serangan balasan. Dalam sekejap, keempat lengan monster itu tertebas saat kakinya mendarat. Chu mengira semua telah usai. Tapi tiba-tiba, sosok itu muncul, tepat di belakangnya. 2 jarinya menyentuh tengkuk Chu, diiringi bisikan yang merendahkan. Dasar semut menjijikkan. Ledakan maha dahsyat menyapu seluruh area. Asap dan debu menutupi segalanya. Namun, sang monster terbelalak kaget. Chu berdiri kokoh, tepat di hadapannya. Wajahnya kini terbungkus oleh api yang membara. Monster itu sontak melompat mundur dan mulai memusatkan energi di keempat tangannya. Dengan sekali tebas, sebuah pilar batu raksasa terbelah 2. Detik berikutnya, Chu melesat maju. Tebasannya berhasil menembus tubuh sang monster. Tapi ternyata, itu hanyalah sebuah ilusi. Sosok yang asli telah bersembunyi di belakangnya. Mengira telah berhasil menipu Chu. Monster itu lengah. Tiba-tiba, sebuah pedang menembus dadanya dari belakang. Chu telah membaca semua gerakannya dan mendaratkan serangan telak. Ledakan darah. Bentuk kedua, bisiknya pelan. Monster itu mencengkeram lengan Chu, mengejek kesombongannya, lalu memicu ledakan yang jauh lebih dahsyat. Chu kembali menancapkan pedangnya ke tanah. Namun ia sadar, bertahan seperti ini hanya akan menghambatnya. Maka, ia memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong. Dengan semangat yang kembali berkobar, ia menerjang maju. Sang monster menciptakan perisai pelindung. Tapi Chu tak peduli. Tinjunya yang berbalut api menghantam tanpa ampun hingga perisai itu hancur berkeping-keping. Ledakan susulan mengguncang seluruh kuil. Tubuh sang monster terpental, menghantam tanah, lalu kembali terlempar oleh rentetan serangan Chu. Retakan mulai menjalar di wajahnya yang tanpa rupa. Chu melesat secepat kilat, mengincar langsung kepalanya. Dengan satu cengkeraman kuat, ia membenturkan kepala monster itu ke tanah, menghancurkan permukaan bumi, dan menebarkan awan debu. Tapi tanpa disangka, monster itu kembali muncul di belakangnya. Matanya berkilat dengan niat membunuh. Saat ia mengaktifkan sebuah jurus jebakan. Saat Chu menyadarinya, tanah di bawah kakinya runtuh. Rantai-rantai tebal melesat keluar, membelenggu tubuhnya, dan mengunci setiap gerakannya. Sistem memberitahukan nama jurus itu. Formasi penyegel naga yang mampu menyerap energi dari target yang terikat. Energi itu kemudian digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri. Sang monster tertawa mengejek. Semakin kau meronta,
Semakin kuat belenggu ini. Chu menatapnya dengan tajam. Jadi, ini caramu menyegel para naga itu? Tanyanya dingin. Dengan satu tarikan napas dalam, ia berkata, sayang sekali, teknik rendahan ini tak akan cukup untuk menahanku. Ia memusatkan seluruh energi apinya hingga membungkus tubuhnya. Perbedaanku dengan naga-naga bodoh itu adalah, aku, Chen Chu, teriaknya. Seketika, rantai-rantai itu hancur berkeping-keping. Sang monster hanya bisa terperangah. Chu berdiri tegak, lalu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah retak. Api berkobar di kakinya. Sebelum tubuhnya lenyap dan muncul di langit. Dengan tinju yang siap menghantam secepat kilat. Namun, sang monster berhasil menunduk dan menghindar. Tak memberinya ampun, Chu melesat maju. Satu pukulan telak menghantam monster itu, membuatnya terlempar jauh. Sambaran petir surgawi menyusul, mencabik-cabik tubuhnya tanpa ampun. Saat raga raksasa itu terhempas ke bumi, Chu menukik tajam, siap melancarkan serangan akhir yang mematikan. Bumi bergetar. Hebat, ketika debu pertempuran mereda, Chu telah berdiri gagah di atas lawannya. Tatapannya sedingin es. Tangannya merobek dada monster itu, mencabut jantungnya untuk menyerap semua kekuatan yang tersisa. Sistem pun memberinya notifikasi. Api Crimson miliknya telah berevolusi menjadi api Crimson kaca. Petirnya pun naik tingkat menjadi badai petir gesit. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan sebuah jimat langit naga, artefak yang bisa menyegel makhluk manapun di bawah tingkat 6. Namun, di tengah kemenangannya, sistem mengirimkan sebuah peringatan. Dia telah mendorong dirinya melampaui batas. 99% tubuhnya kini terkontaminasi polusi misterius. Ziki berlari dengan panik, meneriakkan bahaya yang mengancam. Chu hanya bisa menjelaskan, pertarungan yang terlalu lama membuat polusi itu menggerogoti tubuhnya. Semakin dalam, Chu sadar dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi di tempat ini. Tanpa perlindungan dari Sang Mulia, dunia para naga dan raksasa ini mulai hancur berkeping-keping. Keduanya berlari sekuat tenaga menuju gerbang. Ziki nyaris berhasil. Namun langkah Chu terhenti. Tubuhnya ambruk ke tanah. Lumpuh tak berdaya. Kepanikan melanda Ziki saat melihat gerbang mulai menutup perlahan. Di belakangnya, Chu terbatuk, memuntahkan darah segar. Jika gerbang itu tertutup, koneksi mereka ke dunia lain akan terputus selamanya. Tanpa ada yang tahu di mana portal berikutnya akan muncul. Meski begitu, Chu berusaha menenangkan Ziki, meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Inilah harga yang harus dia bayar demi mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jurus ledakan darah memang terlihat seperti ledakan kekuatan biasa, namun kenyataannya, jurus itu akan menguapkan seluruh darah penggunanya. Dalam sekejap, hanya menyisakan tubuh kering tak bernyawa. Chu menyadari, untuk menembus batasannya, dia harus melatih fisiknya lebih keras lagi. Dengan gerbang yang kini tertutup, dia memutuskan untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Sementara itu, nun jauh di reruntuhan istana para raksasa, jasad monster yang dikalahkan Chu terbaring tak bergerak di dasar kawah. Melihat kehancuran di sekelilingnya, mustahil bagi makhluk apapun untuk bisa selamat. Namun, keajaiban terjadi. Monster itu menarik napas dalam-dalam, bangkit kembali, dan melesat ke angkasa dengan kecepatan mengerikan. Di belahan dunia lain, seorang prajurit melaporkan situasi darurat pada 30 lupi lintang utara, sekitar 100.200 meter dari pos mereka. Segerombolan monster tingkat 5 yang terpolusi telah muncul. Dukungan artileri segera diminta. Makhluk-makhluk mengerikan itu merangkak keluar dari retakan besar di tanah. Pasukan militer pun langsung bergerak cepat untuk merespons ancaman. Lokasi kemunculan mereka sangat dekat dengan kota C. Gelombang serangan rudal pun diluncurkan. Hitung mundur 6 menit dimulai sebelum serangan berikutnya. Satu-satunya harapan mereka adalah para monster itu tidak melarikan diri.
Di tengah ketegangan, salah satu prajurit mencoba menenangkan rekannya. Dia menunjuk ke arah kawanan monster, yang ternyata malah saling memangsa dan tidak beranjak sedikit pun. Seth, sang komandan, mengamati dengan saksama. Pemimpin unit kecil itu bertanya soal kadar polusi. Mark segera memeriksa dan melaporkan, 15,5%. Komandan, Mark memperkirakan mereka bisa menahan posisi selama 8 jam. Seth mengangguk puas. Waktu yang lebih dari cukup untuk membawa benda itu kembali. Pria berkepala plontos di tim mereka nyeletuk. 7 bangkai monster tingkat 5, harganya pasti selangit. Bahkan jika sudah tidak utuh lagi. Mark menimpali. Uang itu sebaiknya kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan kita. Meskipun hanya sepertiga monster yang tersisa, Mark tetap gembira. Namun Seth mengingatkan mereka untuk fokus pada berkah yang akan mereka terima. Langit dihiasi rentetan ledakan. Mereka tahu betul, tanpa dukungan dari markas, satu monster saja, dalam kondisi prima, bisa menghabisi mereka semua dengan mudah. Seth memberi aba-aba. Waktunya bergerak. Tyler, si pria botak, dan Mark akan membantunya mengamankan bangkai-bangkai itu. Dia memperkirakan mereka bisa mengekstrak minimal 5 botol energi pemurni, 3 untuk persediaan, dan 2 untuk dijual. Di pasar gelap, harga satu botolnya bisa mencapai jutaan R. Dengan uang sebanyak itu, mereka bisa hidup bagai raja. Setidaknya, untuk sesaat. Namun, di tengah angan-angan mereka, sesosok makhluk raksasa tiba-tiba muncul. Sosoknya sama persis dengan yang dihadapi Chu. Mereka terpaku, merasa sekecil semut di hadapan gunung. Sistem milik Mark mendeteksi lonjakan polusi yang tak masuk akal. Namun, bahkan sebelum Mark sempat menyelesaikan laporannya, kepalanya sudah terlepas dari tubuhnya. Lari! Teriak Seth panik. Tyler hancur. Dalam sekejap mata, Seth berlari tunggang langgang, mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi terlambat. Monster itu telah mengincarnya. Tiba-tiba, darah segar mengucur dari mata dan telinga Seth sebelum seluruh tubuhnya meledak, berkeping. Di saat yang bersamaan, di markas besar negara M, sebuah laporan mengerikan masuk. Bencana tingkat kiamat telah dimulai. Sistem pertahanan level tertinggi segera diaktifkan. Tujuannya hanya satu, melenyapkan semua ancaman demi keselamatan umat manusia. Sebuah roket super canggih melesat, menembus atmosfer, dan meledak tepat di dekat monster raksasa yang baru saja membantai tim Seth. Dan semua kekacauan ini terjadi saat pahlawan kita, Chu, masih terlelap dalam tidurnya. Akhirnya, Chu terbangun. Dia keluar kamar dan mengetuk pintu Ziki, berniat mengajaknya sarapan. Dengan mata setengah terpejam, Ziki membuka pintu dan langsung meminta pelukan hangat. Chu tersenyum dan memeluknya erat, sampai-sampai gadis itu kembali tertidur pulas dalam dekapannya. Namun, momen manis itu terganggu oleh suara bel rumah yang berbunyi. Di depan pintu, berdiri seorang wanita berjaket Speedy Takeaways dengan slogan mengejar rasa lapar. Dia memberitahu bahwa pesanan Chu telah tiba. Wanita itu tak lain adalah Wang Fuin. Chu pun membuka pintu, masih dengan Ziki yang tertidur di gendongannya. Xin menyapanya ramah sambil menyodorkan bungkusan makanan. Namun, bukan makanan itu yang menarik perhatian Chu, melainkan motor mewah yang terparkir di belakangnya. Baru kali ini aku lihat ada pengantar makanan subuh-subuh. Naik motor seharga 100.000, gumam Chu. Xin hanya membalas dengan senyuman misterius. Baru kali ini ia melihat seseorang tinggal di villa mewah, setiap hari memesan antar makanan sambil mengasuh anak kecil. Chu merasa telah melihat rahasia terlarang, memancarkan aura yang mengancam. Saking terkejutnya, kantong belanjaan Xin terjatuh. Bulu kuduknya berdiri saat menyadari siapa sebenarnya sosok di hadapannya. Peringkat 1 dari generasi baru manusia super. Dengan antusias ia berkata, akhirnya bisa bertemu langsung dengan sang legenda. Chu menyipitkan mata, merasa sikap gadis ini aneh.
Ia pun langsung bertanya, apa tujuannya datang kemari. Dengan penuh percaya diri, Jin membuka jaketnya dan mendeklarasikan, aku datang untuk mendapatkanmu. Chu tertegun, lidahnya keluh saat gadis itu mengulang tekadnya. Sebelum pergi, Shin memintanya untuk mengingat namanya baik-baik. Ia bilang tinggal di dekat sini dan berjanji akan menemuinya lagi di pesanan selanjutnya. Tak lama setelah kepergiannya, Tanre mendadak muncul membawa sebuah kabar. Chu menanggapinya dengan santai. Bukankah Biro Investigasi Khusus selalu muncul setiap kali polusi mulai menyebar? Tanre segera membantah. Mereka tak bisa disamakan dengan Chu, karena Chu adalah eksistensi yang tak tunduk pada siapapun. Justru karena itulah, banyak pihak penasaran di pihak mana Chu sebenarnya berdiri. Chu balik bertanya. Membuat Tanre heran, ia belum mendengar berita besar itu. Sejak kemarin, terjadi pergerakan besar. Sebagian besar properti di sekitar pegunungan ini telah berpindah kepemilikan. Nama Chu telah menjadi jaminan, membuat harga tanah di sana meroket hingga 3 kali lipat. Semua orang kaya di kota kini berlomba-lomba untuk menjadi tetangganya. Dalih mereka adalah meminta perlindungan, tapi niat busuk mereka adalah mengincar sumber daya milik Chu. Menurut Tanre, Chu bisa memiliki segalanya. Uang, pengaruh, bahkan wanita, asalkan ia mau membantu saat monster datang. Chu terdiam sejenak, mempertimbangkan tawaran itu. Tanre memaklumi para hartawan itu. Mereka hanyalah pebisnis yang ingin mengundang Chu secara resmi untuk makan malam. Dan itulah tujuan kedatangannya. Chu akhirnya menerima undangan itu. Wajah Tanre langsung berseri, mengingatkannya untuk menepati janji. Mereka akan bertemu di Lingchu Supreme Hotel sore nanti. Saat hendak pamit, Tanre teringat pada gadis yang datang lebih dulu. Ia bertanya, apa Chu mengenalnya? Chu menjawab santai bahwa gadis itu muncul entah dari mana dan bilang ingin mengejarnya. Tanre terkekeh. Ia tahu gadis itu memang sedikit nekat, muda, berani, dan tak pernah ragu mengejar apapun yang ia inginkan. Meskipun begitu, ia memberi peringatan agar Chu tetap berhati-hati, karena di belakangnya ada Huang Fuhai, orang terkaya di kota N. Bersamaan dengan itu, berita besar mengguncang dunia. Polusi global semakin tak terkendali. Negara Z mengerahkan teknologi tercanggih mereka untuk menekan tingkat polusi, dan untuk sementara, ketertiban berhasil dipulihkan. Namun, berita mengerikan lain mulai bermunculan. Desa diserbu monster, ratusan korban jiwa. Di dalam negeri, sebuah kuil tua terkontaminasi oleh arwah pendendam seorang wanita yang dulu dikubur hidup-hidup oleh para biksu. Arwah itu berubah jadi monster ganas, membantai 20 orang. Di sisi lain, muncul laporan bahwa negara Z mulai menuntaskan insiden kiamat 20 tahun silam. Mereka dikabarkan telah mengembangkan sistem pertahanan yang sempurna dan menimbun sumber daya krusial. Karena itu, negara Z secara resmi dinobatkan sebagai kota paling aman di muka bumi. Kepanikan global membuat para miliarder berbondong-bondong pindah ke sana. Namun, banyak yang tertahan di perbatasan yang sudah terlalu padat. Bahkan, pasar gelap bermunculan, menjual kontrak perlindungan dari bencana. Jauh dari kekacauan itu, di Universitas Ningchong, Qian sedang fokus berlatih bahasa asing. Salah seorang temannya bertanya, untuk apa kita susah payah belajar kalau dunia bisa saja berakhir kapan saja? Gadis itu bermimpi bekerja di perusahaan multinasional atau setidaknya menjadi penerjemah. Tapi melihat kondisi dunia saat ini, semua impian itu terasa sia-sia. Tak ada yang tahu apa mereka masih bisa hidup esok hari. Dengan nada bercanda, ia berkata, mungkin lebih baik mencari pria kuat untuk dinikahi. Perkataan itu seketika membuat Chen teringat pada Chu, seorang individu bintang 5 dengan kekuatan pengendali api yang dahsyat. Popularitasnya bahkan sudah melampaui beberapa selebriti papan atas. Walau punya banyak pembenci,
Diskusi tentangnya di internet bisa memenuhi ribuan halaman. Temannya menoleh. Jadi, bagaimana hubungan kalian berdua? Ia bahkan berani menggoda. Apa mereka sudah tidur bersama? Wajah Qian langsung memerah padam. Chu memang kuat, berbakat, dan juga tampan. Benar-benar paket sempurna tanpa celah. Dulu mereka hanya pura-pura pacaran. Tapi sekarang, Qian mulai mempertanyakan perasaannya yang sesungguhnya. Seolah takdir menjawab kebingungannya, ponselnya berdering. Nama Chu tertera di layar. Ia segera meminta izin untuk menjawab telepon itu. Di seberang sana, Chu bertanya, apa ia ada waktu luang sore ini? Ia sudah memesan makan siang dan ingin Qian menemaninya. Tanpa ragu, gadis itu menjawab, iya. Sementara itu di Aibida, Huang Guhu, Ai sang tuan besar bertanya pada Xian, apa kau sudah menemuinya? Xian mengangguk. Saat ditanya kesannya, Xian berkata bahwa Chu sadar dirinya sedang diselidiki. Dan saat serius, aura pria itu benar-benar mengerikan. Dia bukanlah orang yang bisa diremehkan. Bahkan Xian menyebut Chu sebagai sosok yang memiliki kualitas seorang raja. Mendengar itu, ayahnya tersenyum puas. Sepertinya, investasi yang kutanam dulu tidaklah sia-sia. Namun Xian memperingatkan, jika ayahnya berpikir bisa membeli kesetiaan Chu hanya dengan beberapa juta, maka itu adalah hal yang mustahil. Fu menepis anggapan itu. Menganggap Chu bocah ingusan, sementara dirinya adalah serigala tua di dunia bisnis. Tak mungkin ia bisa ditipu semudah itu. Namun Xian menegaskan, dunia sudah tak sama lagi. Uang bukan lagi jawaban segalanya. Kekuatan sejatilah yang kini berkuasa. Fu sama sekali tak mengerti. Ia malah curiga putrinya sudah jatuh hati pada Chu, meski baru bertemu sekali. Ia pun bertanya, apa yang Xian katakan pada Chu? Xian mengaku, ia mengejar Chu bukan karena status atau kekayaannya, tapi murni karena perasaan suka. Sang ayah terperangah. Apa kau serius? Xian menjawab mantap. Ya, karena dia membuatku merasakan sesuatu yang berbeda. Kemarahan Fu memuncak. Semua keluarga elit dari kota N, Hari, bahkan S, semua mengincar Chu. Dan ia tahu betul permainan kotor mereka, entah itu lewat uang, wanita, atau kekuasaan. Baginya, semua hasrat dan emosi manusia adalah senjata yang bisa dieksploitasi. Orang-orang kaya itu hanya punya satu tujuan, membuat Chu menjadi pion mereka. Ia memperingatkan, kau terlalu naif untuk melawan monster-monster itu. Tapi Xian menjawab penuh percaya diri. Jalan menuju hati pria adalah lewat perutnya. Ayahnya mengangguk setuju. Lalu bertanya, apakah putrinya itu berencana untuk belajar memasak? Dalam hati, Fu tahu putrinya memang sedikit gila. Kini demi seorang pria, ia rela berubah. Terlebih lagi, Xian punya paras yang menawan. Kombinasi maut itu bisa meluluhkan hati pria manapun. Tapi Xian menyatakan, ia sudah bersumpah tak akan pernah memasak lagi. Setelah insiden, ia nyaris membakar rumahnya sendiri. Fu bingung. Lalu apa rencananya? Xian dengan bangga menunjuk slogan di jaketnya. Ia hanya akan mengantar makanan untuk seorang Chu. Bahkan, ia memakai nama Chu untuk mendirikan perusahaan pesan antarnya sendiri. Fu terdiam. Benar-benar tak habis pikir. Dengan jalan pikiran putrinya, ia tahu semua properti milik Chu. Dari kontrakan lamanya, gudang, hingga villa mewah. Ia juga tahu kebiasaan Chu yang selalu memesan makanan dari luar, bahkan untuk sarapan sekalipun. Jadi, ia mencari cara meminjam ponsel Chu, lalu diam-diam memasang aplikasi pesan antarnya. Dengan begitu, setiap Chu memesan, dialah yang akan datang mengantarnya. Fu sampai memegang kepalanya. Ide gila ini benar-benar bisa membuatnya terkena serangan jantung. Sementara itu, putrinya begitu yakin Chu akan luluh oleh ketulusannya. Di sisi lain, Chu kini melesat menuju gerbang barat Universitas Ning. Mobil mewahnya sontak menjadi pusat perhatian. Banyak mahasiswi berharap
Merekalah yang dijemput oleh pangeran tampan itu. Tapi sosok yang keluar dari kerumunan justru Chiang Kyun. Chu memintanya untuk segera naik. Dari kejauhan, tatapan iri mengarah pada mereka. Seorang mahasiswa bergumam, merasa mereka tampak seperti pecundang dibandingkan Chu. Namun temannya menasihati, jangan biarkan ambisi orang lain merusak mentalmu. Lagi pula, mereka semua adalah manusia yang telah berevolusi. Ia yakin, suatu saat nanti, kelompok mereka pasti bisa mengejar ketertinggalan. Baginya, Chu hanya unggul sedikit. Kepala jurusan bahkan pernah berkata, mereka bertiga adalah yang terkuat di antara jutaan orang di kota N. Ia menambahkan, Chu itu hanya sedang beruntung saja. Sementara itu, Lindsay, teman mereka yang lain, justru sibuk melirik gadis-gadis cantik dengan wajah mesum. Sebuah jitakan keras mendarat di kepalanya. Sebuah peringatan untuk tetap fokus. Pria yang memukulnya menambahkan, Chu itu terlalu sombong dan selalu dikelilingi wanita. Yang terpenting bagi mereka saat ini adalah menjadi lebih kuat. Linsu bertanya, apakah mereka harus memberitahu Roya tentang apa yang baru saja mereka saksikan? Ia cemas, karena sepertinya Chu sudah memiliki seorang kekasih. Temannya tahu, Linsu menaruh hati pada Roya, sementara Roya sendiri tergila-gila pada Chu. Ia menyemangati Linsu untuk bertarung secara jantan. Kalah atau menang, setidaknya ia sudah berjuang selayaknya lelaki sejati. Ia menegaskan, membicarakan orang di belakang bukanlah sifat seorang pahlawan. Di dalam mobil, Chu memacu kendaraannya lebih kencang. Tiba-tiba Tian menyinggung ramalan tentang kiamat kedua yang akan terjadi dalam 2 minggu. Ia bertanya, jika Biro Tugas Khusus gagal menangani monster itu, apakah kau akan turun tangan? Chu heran dengan pertanyaan mendadak itu. Tian menjelaskan, banyak orang di internet yang menghujatmu, menyebutmu seorang pengecut. Chu bertanya, hanya karena aku tidak bergabung dengan Biro Tugas Khusus? Tian mengangguk. Orang-orang percaya, Chu tak akan punya nyali menghadapi monster yang akan muncul 2 minggu lagi. Chu menjawab santai, sebagai manusia pertama yang berevolusi di negara ini, wajar jika ada yang iri dan benci. Mahkota ini memang berat. Tian lalu bertanya lagi, jika nanti muncul monster yang sanggup mengguncang dunia dan Biro kekurangan kekuatan, apakah kau akan bertarung? Dengan tatapan tajam, Chu menjawab, aku akan berdiri di garis depan tanpa ragu sedikit pun. Alasannya sederhana. Ia tak suka terikat oleh aturan birokrasi yang rumit. Ia benci, harus melapor, dan pergerakannya dibatasi. Mendengar itu, Tian akhirnya sadar. Pria yang disukainya bukanlah seorang pengecut. Tak lama, mereka pun tiba di sebuah hotel megah. Tian terbelalak kaget melihat deretan miliarder dari perusahaan-perusahaan raksasa berkumpul di sana. Seorang pria paruh baya menyambut Chu, berkata bahwa putranya yang tak berguna itu sudah menceritakan situasinya. Chu menjawab singkat, aku sudah paham garis besarnya. Tanpa basa-basi, Lebar Chong Hong langsung membuka percakapan bisnis yang serius. Di ambang kiamat, para miliarder itu mencari cara untuk membeli keselamatan. Mereka membentuk Dewan Keamanan dan menunjuk Chu sebagai ketuanya. Tugasnya hanya satu, melindungi villa mewah mereka dari serbuan monster terkutuk. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Imbalan yang mereka tawarkan adalah 100 juta setiap bulannya. Tian sampai terkesiap mendengar nominal fantastis itu. Namun Chu hanya tersenyum tipis. Tawaran yang menarik, ucapnya. Tapi, aku mau. Jumlah itu untuk setiap kepala miliarder yang tinggal di sini. Dia bahkan tak mau repot-repot menagih, urus sendiri pengumpulannya dari 30 lebih miliarder itu. Perintahnya. Chu sudah menghitung semuanya. Jika dibagi rata, setiap keluarga hanya perlu keluar beberapa juta saja. Tapi ia tahu, akal bulus mereka. Akan ada biaya pendaftaran dewan yang nilainya bisa puluhan, bahkan ratusan juta. Dengan kata lain, mereka menjadikan keselamatan sebagai ladang bisnis baru.
Putai, yang merasa rencananya terbaca pun bertanya, "Apa, bayaran dari kami masih kurang?" Chu menatap mereka dengan tajam. "Di dunia lama, uang adalah segalanya," ujarnya. "Kalian bisa membeli hukum, membeli kekuasaan, dan merasa seperti dewa. Tapi, kiamat datang, dan di hadapan monster, kita semua sama. Tak ada lagi si kaya dan si miskin." Lanjutnya, "Dan kenyataan itulah yang paling menakutkan bagi kalian, yang seumur hidup menumpuk harta." Chu mengakhiri ucapannya dengan kalimat menusuk. "Karena itulah, tak ada yang lebih mengerti perasaan kalian selain diriku." Chung Hong buru-buru menjelaskan alasan keputusasaan mereka. Beberapa malam lalu, sebuah retakan dimensi terbuka di langit. Bahkan Biro Pasukan Khusus sampai harus menembakkan senjata nuklir hanya untuk membuat gerombolan monster itu mundur sementara. "Jika kau setuju," katanya, "aku pribadi akan memberimu ratusan juta." Kami hanya ingin bisa tidur nyenyak di malam hari." Futai ikut menimpali. Putra Tuan Chung Hong bekerja di biro itu, jadi dia tahu betul betapa lambannya mereka bergerak. "Jika pemerintah bisa diandalkan, kami tak akan pernah datang memohon padamu. Tak mau kalah." Hutai menaikkan tawarannya. 200 juta sebulan. "Aku akan mentransfernya sekarang juga dari rekening pribadiku. Jika kau setuju," suasana menjadi hening.